Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini kita akan belajar hukum angkutan pertemuan ke-6, yaitu tentang pihak-pihak dalam pengangkutan, ya, dimana belajar kita ini adalah rahmat Allah. Makanya kita bersyukur banget meskipun hanya lewat rekaman bisa mendengarkan materi hukum angkutan. Karena bersyukur alhamdulillah pada Allah SWT, supaya ada manfaat dari belajar ini, kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai, ya. Jadi pada pertemuan ke-6 itu kita akan bahas tentang pihak-pihak dalam pengangkutan. Seperti kita ketahui, pengangkutan dalam artian yuridis adalah suatu perjanjian timbal balik antara pihak pengangkut dengan pihak pengirim barang atau penumpang, ya. Kalau pengangkutan dalam artian umum memindahkan barang atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan selamat. Nah, kalau pengertian secara yuridis, pengangkutan itu artinya perjanjian. Nah, dalam perjanjian pengangkutan ini pihak-pihak siapa saja yang terlibat sebagai subjeknya? Maka dalam hal ini pihak-pihak yang ada dalam perjanjian pengangkutan itu ada pengangkut, pengirim, penerima. Saya yakin dan percaya saudara sudah mengerti, karena pada awal-awal perkuliahan ketika offline sudah saya jelaskan tentang pengertian perjanjian pengangkutan dan pihak-pihaknya. Nah, pada pertemuan ini ya dijelaskan, ya, pihak-pihaknya, yaitu pengangkut, pengirim, dan penerima. Siapa pengangkut itu? Menurut Purwosucipto, pengertian pengangkut adalah orang yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat. Ya, jadi seorang yang mengikatkan diri. Nah, di sini orang ini misalnya mendirikan biro travel atau biro jasa pengangkutan, ya, perusahaan pengangkutan, ya, Bemo, Bis, Gojek, dan lain-lain, ya, becak bisa juga, ya, angkutan perorangan. Kemudian siapa pengertian pengangkut menurut Sri Rejeki Hartono? Mereka yang punya wewenang mengadakan perjanjian pengangkutan dan memikul beban resiko tentang keselamatan barang-barang yang diangkut. Jadi yang disebut pengangkut itu adalah orang yang berwenang melakukan perjanjian pengangkutan. Yaitu siapa? Pengangkut yang memikul beban resiko tentang keselamatan barang-barang. Jadi kalau barangnya tidak selamat, ya, maka yang bertanggung jawab adalah pengangkut. Kemudian menurut Ahmad Ihsan, pengangkut adalah yang bertugas dan berkewajiban mengangkut, ya, dan yang bertanggung jawab terhadap semua kerugian yang diderita dalam pengangkutan, seperti Ibu jelaskan tadi. Kalau pengirim, pihak yang buat perjanjian pengangkutan dengan pihak pengangkut untuk menyelenggarakan pengangkutan dengan selamat sesuai dengan perjanjian, dan sebagai kontra prestasinya pengirim bayar biaya pengangkutan. Jadi kalau pengirim ini yang nitipkan barang ke pengangkut, kalau pengangkut itu yang melakukan, ya. Ada pertanyaan? Saya percaya dengan pengertian bisa lebih mengerti. Kemudian siapa penerima? Nah, kalau tadi subjeknya pengirim, penumpang, pengangkut, tapi ada juga penerima, yaitu pihak yang mengadakan perjanjian pengangkutan dengan pengangkut, atau dapat juga orang lain yang ditunjuk oleh pengirim untuk menerima barang-barang yang dikirimnya.
Bagaimana, gampang kan? Saya kira kalau kita pakai logika, ya pakai daya pikir, selain dari e-learning ini kita membaca buku, kita ambil intisarinya, kesimpulannya, sehingga kita mengerti, maka pemahaman akan mudah kita dapatkan, ya. Samping kita mendengarkan penjelasan dari audio ini atau datang kuliah saat offline. Saya kira itu ya untuk yang pertemuan 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.